Kalian pernah ngebayangin nggak kalau kalian jadi seorang pelaut dan terombang-ambing di hamparan samudra yang tak bertepi? Air membentang sejauh mata memandang, luas, megah, dan tak tersentuh. Namun ironisnya, dari semua air yang ada di samudra itu, tidak boleh kalian minum. Kita sering mendengar peringatan kayak jangan pernah minum air laut. Tapi kenapa sih? Apa yang benar-benar terjadi jika kita melanggar larangan itu, guys? Semua berawal dari satu hal, garam. Air laut tuh bukan sekadar asin, itu sangat asin. Jadi jika kalian ngebayangin segelas air dengan 1 sendok teh garam, tingkat asinnya mungkin udah ngebuat kalian itu meringis keasinan gitu. Sekarang coba kita gandakan jumlah garam itu menjadi 2 sendok teh. Itulah kira-kira kekuatan asin air laut. Ketika air sepahit itu masuk ke tubuh, ia mulai menimbulkan kerusakan. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan, diam-diam mengeras dari dalam. Sel-sel tubuh kita yang sejatinya berisi air dan berfungsi dalam keseimbangan halus, dipaksa menghadapi lingkungan yang terlalu pekat oleh garam. Dan tubuh kita memiliki naluri yang tak bisa dibantah, yaitu mengejar keseimbangan. Saat garam di luar sel menjadi jauh lebih tinggi daripada di dalam, air dari dalam sel mengalir keluar demi menyeimbangkan konsentrasi. Sel-sel pun akhirnya mulai mengerut, kehilangan bentuk, kehilangan fungsi, hingga akhirnya merusak organ-organ penting. Lalu ada sang pekerja keras nih guys, yang bernama ginjal. Organ ini tuh berjuang keras memfilter garam tersebut. Namun untuk membuang garam, ginjal membutuhkan air. Banyak sekali air yang dibutuhkan, sehingga otak memicu rasa haus, memaksa kalian tuh harus mencari cairan. Ironisnya, semakin banyak kalian minum air laut, kalian pasti akan merasa semakin haus. Namun bahaya air laut tidak hanya datang dari garamnya guys. Samudra juga menjadi rumah bagi organisme mikroskopis, termasuk alga yang beracun. Jadi ketika terjadi ledakan populasi alga yang dikenal sebagai red tide, air dapat berubah warna guys, berbusa, bahkan mematikan ikan dalam jumlah besar. Jadi jika manusia menelan atau bahkan hanya menghirup uap dari air yang terkontaminasi, efeknya bisa berupa mual, diare, batuk, bahkan kelumpuhan. Dengan semua bahaya tersebut, pertanyaannya muncul nih, apakah air laut sama sekali tidak bisa dijadikan air minum? Jawabannya bisa, jika melalui teknologi yang tepat. Beberapa negara telah mengubah air laut menjadi sumber air yang bersih. Arab Saudi misalnya, menggunakan membran penyaring yang sangat tipis dan panas tinggi untuk memisahkan garam dan mikroorganisme. Dalam setahun, volume air minum yang mereka hasilkan cukup untuk memenuhi 1000 piramida guys. Qatar contohnya, bahkan hampir sepenuhnya bergantung pada air hasil desalinasi. Meski demikian, teknologi ini tuh mahal guys, memakan energi besar dan seringkali kurang ramah lingkungan. Kini kita mengerti mengapa para pelaut kuno selalu berharap pada air hujan. Dalam keadaan ekstrim, bahkan darah hewan atau air urin dapat menjadi penyelamat. Seperti kisah seorang penyintas perang yang kapalnya tenggelam dan memaksanya bertahan berbulan-bulan di tengah lautan. Ia tetap hidup hanya dengan air hujan, darah hewan buruan, dan dalam situasi paling terdesak, air kencingnya sendiri. Maka lain kali ketika kalian menuang segelas air bening dan dingin, air yang tidak mengandung 2 sendok teh garam. Ingatlah betapa istimewanya kesederhanaan itu. Dan seperti biasa, terima kasih guys.